Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day? Kenapa? Gerah ya? Atau haus? Minum dong es tehnya. Silakan, dianggurin terus es tehnya. Kenapa? Gerah ya? Atau haus? Kalau sahabat Mudi mengikuti serial Layan Putus, tentunya sahabat Mudi akan familiar dengan kalimat ini. Ucapan dari Kinan sambil menyunggingkan sebuah senyuman di wajahnya setelah mengatakan kalimat yang membuat Lydia dan Nira terdiam 1000 bahasa. Atau mungkin setelah sahabat Mudi mendengar kalimat utuhnya, mungkin jadi ingin tepuk tangan saking elegannya cara Kinan menghadapi selingkuhan suaminya. Eits, gak hanya itu. Cara Kinan menghadapi Aris suaminya sendiri juga dinilai gak kalah elegan oleh warganet. Jika kamu menempatkan dirimu sebagai tokoh istri tersebut, sudah terbayang emosi yang akan meluap-luap untuk melampiaskan sebuah amarah. Bagaimanapun dan apapun alasannya, perselingkuhan emang menjadi masalah yang gak bisa ditoleransi bagi sebagian orang. Mau sahabat Mudi sadari ataupun enggak, masalah perselingkuhan ini bisa mengintai siapapun. Dan cara menghadapinya pun gak sama dengan masalah yang lainnya. Apalagi kalau masalah ini sudah ada di dalam hubungan pernikahan. Tindakan yang didominasi berbagai emosi bisa membuat langkah kamu mengambil langkah yang salah. Maka dari itu amat sangat penting sekali untuk mengetahui cara-cara elegan menghadapi pasangan yang sedang selingkuh. Mulai dari menerima segala perasaan dan emosi yang muncul, menghadapi sikap pasangan yang sulit jujur, hingga sahabat Mudi harus menemukan sebuah jalan keluar yang kalem dan tentunya bersikap tenang supaya situasi gak semakin runyam, sehingga bisa mengambil sebuah keputusan yang paling tepat. Ngomong sih gampang ya sahabat Mudi. Tapi ada enggak sih cara yang realistis biar elegan kayak Kinan saat menghadapi sebuah perselingkuhan? Pada episode Muda Mudi kali ini, aku akan coba kupas dan bahas bagaimana sih cara elegan untuk menghadapi pasangan kita yang sedang selingkuh. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas dan kupas cara-caranya. Menghadapi perselingkuhan pasangan, sebuah bukti bahwa dia gak setia dan menghancurkan kepercayaanmu padanya. Hal ini tentu saja masalah yang besar dan amat sangat menyakitkan. Merasakan kesedihan yang mendalam, kecewa, marah, stres, bahkan tertekan jadi sebuah hal yang sangat wajar. Hal yang dialami oleh siapapun ketika pasangannya sedang selingkuh.
Segala perasaan yang muncul haruslah sahabatmu diterima dengan baik, supaya lebih mudah untuk menerima keadaan saat ini dan menghadapi kenyataan yang akan datang. Mengabaikan kesedihan dan rasa sakit, justru ini akan membuatmu seolah lari dari sebuah kenyataan dan meyakinkan diri bahwa hubungan dengan pasanganmu akan baik-baik aja. Padahal kenyataannya perselingkuhan akan mencederai hubungan kalian. Segalanya gak akan sama lagi meski kesalahan pasanganmu udah dimaafkan sekalipun. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan, menerima segala perasaan terlebih dulu. Utamakanlah merawat luka diri sendiri sebelum melakukan hal ke depan dan kamu membuat sebuah keputusan. Jangan lewatkan untuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan pasanganmu. Selain sebagai cara untuk membuat dia mengakui perbuatannya, hal ini juga bisa untuk berjaga-jaga bila ada pihak-pihak yang menuntut sebuah penjelasan. Misalnya pihak keluarga atau orang-orang terdekat, bahkan pengadilan, jika hal ini terjadi dalam hubungan pernikahan dan harus berakhir dengan sebuah perpisahan. Menghadirkan bukti yang jelas membuat posisimu lebih kuat karena gak akan dinilai menuduh sembarangan. Setelah menunjukkan bukti, cobalah kamu minta untuk dia menjelaskannya, termasuk memintanya mengakui perbuatan dan mencari tahu alasan perselingkuhan yang dia lakukan. Ketika mengetahui pasangan selingkuh, pasti ada sebuah rasa tertekan yang membuat kita gelisah dan sulit untuk berpikir. Dalam kondisi yang semacam ini, tentunya kamu butuh sebuah dukungan moral dari pihak ketiga. Hal ini tentunya akan membantu kamu untuk menyadari posisi diri sendiri, bahwa ada yang masih bisa hadir untuk menguatkan. Cobalah kamu minta dukungan orang terdekat dengan cara menceritakan masalah perselingkuhan pasangan. Namun, sahabat Mudi perlu ingat, hal ini gak boleh dilakukan dengan gegabah. Jangan sampai dengan bercerita pada mereka justru membuat kamu dan masalahmu semakin rumit karena banyak yang ikut campur. Pihak paling aman untuk diminta dukungan atau mengetahui masalah perselingkuhan pasangan, sahabat terdekatmu atau orang terdekat pasangan, misalnya sahabat atau kerabat terdekatnya. Kemudian jika masih belum cukup atau gak memungkinkan, coba deh kamu minta dukungan dari pihak keluarga pasangan. Pertengkaran dan saling menyalahkan suatu hal yang wajar terjadi ketika pasangan kedapatan berselingkuh. Namun perlu sahabatmu diketahui, hal ini gak akan membantu mencari sebuah jalan keluar dan menguatkan posisimu. Menyalahkan pasangan dan pihak ketiga hanya akan membuat kamu bertindak sebagai korban yang sangat menyedihkan. Walaupun emang bener sih mereka yang salah, pasalnya pasangan yang gak terima karena disalahkan akan mencari kesalahanmu juga. Hal ini bisa berakibat memicu sebuah perasaan untuk ikut menyalahkan diri sendiri. Untuk saat ini gak penting ya siapa yang salah dalam masalah perselingkuhan. Hal yang terpenting jalan keluar yang akan diambil. Saling menyalahkan justru membuat persoalanmu semakin panjang dan rumit.
Ketika kamu mengetahui pasanganmu selingkuh, mungkin sekilas terbersit dalam pikiranmu, membalas dengan perselingkuhan juga, atau hal lain untuk menyakiti pasanganmu. Namun, ini bukan sebuah cara yang elegan. Balas dendam mungkin bisa memenuhi hasrat amarah dan menuruti egomu, tapi ini hanya menambah masalah baru. Jangan pernah sahabat Mudi berpikir, jika pasangan bisa selingkuh, maka kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Jika hal ini terjadi, lalu apa bedanya kamu dengan pasanganmu? Mengancam pasanganmu mungkin menjadi hal yang paling efektif untuk membuat dia bisa berubah. Akan tetapi ini bukanlah sebuah cara yang elegan dan sebuah solusi yang tepat. Apalagi jika ancaman kamu sebenarnya gak mau kamu lakukan. Misalnya kamu mengancam untuk berpisah jika perilakunya gak pernah berubah, padahal kamu masih mencintai dan kasihan dengan anakmu. Selain itu, jangan sampai kamu membuat ancaman yang membahayakan, misalnya pergi dari rumah, atau melukai diri sendiri, atau bahkan melibatkan orang lain, apalagi anak. Apapun yang terjadi, anak harus dijauhkan dari masalah perselingkuhan orang tuanya, karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ketika kamu sampai pada titik pasanganmu sudah mengakui kesalahannya, janganlah dulu mengambil keputusan, baik itu memaafkan ataupun berpisah. Alangkah baiknya jika kamu buat toleransi waktu terlebih dahulu, agar kamu bisa saling memperbaiki hubungan satu sama lain, sekaligus kamu bisa melihat perubahan perilaku pasanganmu. Apakah dia benar-benar menyesal atau enggak akan mengulanginya lagi, atau penyesalannya hanya sebuah bualan. Memberikan toleransi waktu pada pasangan sama aja kamu memberikan waktu pada dirimu sendiri. Kamu bisa berpikir lebih matang dan membuat banyak pertimbangan sebelum mengambil sebuah keputusan jangka panjang. Apalagi dalam hubungan sebuah pernikahan yang sudah memiliki anak. Robert Wells, seorang pakar hubungan, mengatakan bahwa seenggaknya kamu butuh waktu 6 bulan sebagai toleransi waktu sebelum mengambil keputusan besar untuk jangka panjang. Namun, perlu dilihat juga apakah ada sebuah potensi yang membahayakan jika kamu bertahan begitu lama dalam hubungan tersebut. Sembari kamu memberikan sebuah toleransi waktu, coba kamu juga pelajari kekuatan hukum terkait posisimu. Misalnya dalam hubungan pernikahan dan sudah memiliki anak, apalagi jika memiliki perjanjian pranikah. Pertimbangkan di mana akan tinggal jika pada akhirnya harus berpisah. Bagaimana pola asuh terhadap anak, biaya hidup, harta gono gini dan sebagainya. Jika masih dalam hubungan pacaran, buat sebuah pertimbangan soal perjanjian sebelum menjalin hubungan. Apalagi jika memiliki bisnis atau menabung bersama. Pikirkan juga apa yang akan dilakukan pada bisnis yang sudah dibangun bersama, ataupun uang tabungan yang sudah terkumpul jika pada akhirnya
kalian harus berpisah. Saat kamu menghadapi pasangan yang selingkuh, bisa dipastikan kondisi kamu gak akan baik-baik aja. Maka dari itu, janganlah kamu ragu untuk meminta bantuan ahli. Jika kamu sulit memahami perasaan, mengambil keputusan, bahkan merasa stres dan sangat terpuruk, jangan ragu untuk datang ke psikolog untuk meminta bantuan. Di sini kamu akan dibantu berdamai dengan dirimu sendiri dan keadaan, sehingga itu bisa memudahkan kamu dalam mengambil sebuah keputusan. Kamu juga bisa datang ke konselor pernikahan yang bisa membantu persoalan ini lebih spesifik. Jika butuh mempelajari soal-soal hukum dan proses perceraian, kamu bisa minta bantuan kuasa hukum untuk membantu membuat pertimbangan yang paling tepat. Namun, haruslah sahabatmu diingat, segala keputusan dan solusi semuanya hanya ada pada dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Ada satu hal yang sahabat Mudi juga perlu ingat dan gak boleh diabaikan. Kekuatan komunikasi. Setiap prosesnya kamu akan butuh komunikasi yang efektif, supaya pasangan gak melimpahkan jalan keluar hanya pada kamu. Rasa sakit hati memang gak bisa dihindari, akan tetapi kamu masih bisa bersikap elegan dan tenang, supaya masalah perselingkuhanmu gak membuat situasi semakin keruh. Oke, sahabat Mudi, sekian episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten ini bisa membawa manfaat dan dapat membantumu untuk menjadi lebih baik. So, enjoy the process dan selalu perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jadi lebih bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini buat ngelakuin hal-hal yang lebih baik tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik dan juga saran ditunggu loh ya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.